saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga atas meninggalnya pasien-pasien yang sudah confirm COVID-19 ataupun pasien PDP COVID-19. Saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga dan juga kepada petugas kesehatan yang telah gugur di lapangan. Semoga kita bisa segera keluar dari wabah ini dan korban-korban yang berjatuhan tidak bertambah lagi. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Helmi Purba, spesialis penyakit dalam. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat supaya sel-sel tubuh kita, supaya daya tahan tubuh kita, supaya imun tubuh kita juga semangat melawan penyakit. Apakah pasien PDP ataupun pasien yang sudah terkonfirmasi COVID bila mereka meninggal, dapatkah menularkan virus? Kita akan bahas di sini. Bagaimana sih caranya virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita? Pintu masuknya melalui mata, hidung, mulut, kita sudah tahu. Dan cara penularannya lewat droplet atau percikan yang berasal dari mulut ataupun hidung. Karena itu, bila ada orang yang sudah terinfeksi kemudian berbicara kepada kita ataupun batuk bersin, kita yang di sekitarnya bisa terkena. Karena itulah makanya jaga jarak 1 meter dan lebih aman 2 meter supaya kita tidak terhirup droplet atau percikan tadi. Dan juga disarankan untuk memakai masker, ya. Terutama jika kita bepergian ke tempat yang ramai, bepergian keluar rumah, selalu pakai masker. Yang kedua itu cara penularannya adalah dari tangan kita. Jadi kalau ada pasien yang terinfeksi virus, kemudian dia batuk ataupun bersin atau berbicara dan percikan atau dropletnya menempel pada benda-benda, kemudian ada orang lain yang memegang benda-benda tersebut, kemudian memegang wajah tanpa cuci tangan, maka virus tadi dapat masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Karena itulah kita disuruh rajin-rajin cuci tangan. Kemungkinan juga bisa menular melalui feses ataupun tinja orang-orang yang terinfeksi. Jadi kalau misalnya kita memegang, misalnya kita membersihkan kotoran orang-orang yang sakit, ternyata orang tersebut terinfeksi dan kita bisa terkena. Karena itu harus cuci tangan. Dan apakah jenazah bisa menularkan virus ini? Tentu saja kalau melalui droplet sudah tidak bisa lagi, ya kan? Karena sudah meninggal. Dan kalau kita menyentuh jenazah tersebut atau benda-benda di sekitarnya, kemungkinan bisa, karena kita tidak tahu di situ bersih atau tidak dari virus. Nah, karena itulah kenapa jenazah tersebut nanti langsung dibungkus oleh pembungkus yang kedap air sehingga cairan-cairannya juga tidak mengkontaminasi lagi dan kemudian daerah-daerah tersebut segera didesinfeksi oleh petugas kesehatan. Kalau kita ingin melihat jenazah tersebut, boleh tidak? Boleh, tapi tetap jaga jarak dan pakai masker, ya. Kemudian menurut protokol pemulasaran jenazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, maka jenazah-jenazah tersebut harus dimakamkan kurang dari 4 jam, ya. Tujuannya apa? Karena sebenarnya kalau yang namanya jenazah itu mengalami proses pembusukan, ya. Proses pembusukan ini terjadi karena adanya autolisis dari sel-sel. Jadi dia sel-selnya hancur dibantu oleh bakteri-bakteri penghancur. Nah, proses autolisis ini nanti menghasilkan gas. Jadi sebenarnya ini dimulai 24 jam sampai 36 jam setelah jenazah meninggal. Tapi pada pasien-pasien yang terinfeksi, yang meninggalnya karena infeksi, biasanya proses ini terjadi lebih cepat. Jadi itulah sebabnya kenapa harus sesegera mungkin. Terus gini, kalau orangnya sudah meninggal, virusnya ikut mati nggak? Iya, ikut mati. Jadi orang yang meninggal itu udah sama seperti benda mati. Tapi, ingat ya, virus tersebut, yang namanya virus, tidak bisa berkembang biak pada benda mati. Virus tidak bisa berkembang biak pada meja, pada kursi, pada logam, pada kayu, tidak bisa. Tapi virus itu bukan berarti mati, benar-benar mati. Jadi virus itu pada benda mati aktif, tapi tidak berkembang biak, tidak bertambah banyak. Kalau ada virus 1 di tangan saya, maka kalau saya tidak memindahkan ini ke hidung, mata, atau mulut, maka virus ini tetap 1. Tapi begitu virus masuk ke dalam mata, hidung, atau mulut, maka virus akan segera berkembang biak. Jadi virus
ketemu ladang yang cocok gitu. Di situ ada reseptor namanya, ladang yang cocok untuk mereka. Nah, itulah kenapa jenazah juga demikian. Karena jenazah itu sudah sama seperti benda mati. Kalau kita pegang, kita lupa cuci tangan, kita pegang wajah, kemungkinan kita bisa terinfeksi karena virus bisa masuk jadinya. Terus virus yang masih menempel pada jenazah tersebut tahannya berapa lama? Nah, itu belum ada kepastian. Masih banyak perubahan-perubahan. Jadi kalau teman-teman baca itu di internet gitu, masih banyak pendapat-pendapat yang berbeda tentang masa aktifnya suatu virus di permukaan benda-benda. Jadi virus itu sebenarnya aktif itu punya masa juga. Jadi nggak selamanya misalnya di jenazah tersebut kalau kita bongkar lagi misalnya kuburannya setahun lagi terus virusnya masih ada, enggak. Virus itu makin lama dia rusak dinding selnya, jadi tidak aktif lagi. Jadi virus itu bisa rusak dengan desinfektan, karena itu pembungkus jenazahnya juga segera diberikan desinfeksi oleh petugas kesehatan. Kemudian juga petinya juga didesinfeksi. Jadi itu semua sebenarnya usaha-usaha kita untuk segera menonaktifkan si virus tadi. Kemudian dari sumber Kementerian Kesehatan, juga jenazah tersebut tidak boleh diberi pengawet ya. Jadi jangan diberi pengawet. Kemudian juga tidak boleh kantongnya dibuka lagi. Jadi kalau ada orang-orang yang belum menerima hal ini itu karena ketidaktahuan. Silakan di-share jika kamu rasa video ini bermanfaat supaya, karena ini memang kasusnya baru kan. Jadi orang-orang belum pada tahu agama, adat, tradisi yang selama ini diyakini. Kalau ada perubahan-perubahan seperti ini banyak yang tidak terima. Tapi kalau kita bisa memberikan pengertian, kemudian bisa memberikan bisa mengkomunikasikan dengan baik, mudah-mudahan kesalahpahaman di lapangan bisa kita hindari. Jadi boleh nggak pasien-pasien tersebut dimakamkan di pemakaman dekat kampung kita atau dekat tempat kita tinggal? Ya boleh lah ya. Kan tadi jenazahnya sudah dibungkus kantong yang kedap air, kemudian di sekitarnya sudah semprot desinfektan, kemudian ditimbun di tanah, di sekitar tanah tersebut juga sudah didesinfektan, tentu boleh ya. Sekian dulu diskusi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.